Hadirin seluruh Indonesia, marilah dengerin tausiah bersama saya Julian Syah di ajang dakwah Islamiyah. Jaja, Masya Allah, jalan-jalan ke pinggir sawah sambil makan bakso kuah. Saksikanlah Akbar Julian Syah yang ingin berdakwah pada ajang dakwah Islamiyah yang insya Allah penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi barin nasam wa khaliqul lauhi wal qalam wa ahmadu ta'ala allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'du. Kepada Ketua Majelis A'la Dr. Insinyur Haji Erlangga Hartarto yang saya muliakan, kepada yang saya hormati Ketua Dewan Majelis Dakwah Islamiyah Kiai Haji Hairul Anam, kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, dan juga sahabat Dai Akbar Lovers Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jikalau kita berbicara mengenai pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pasti yang sudah terpikir di dalam benak kita bahwasanya pemuda merupakan kekuatan terbesar suatu umat atau bangsa. Betul, pasti betul bapak-bapak, ibu-ibu. Masa depan suatu bangsa dapat diprediksikan dan juga dapat diperkirakan berdasarkan bagaimana nasib dan keadaan pemudanya di saat itu juga. Pasti, jikalau pemuda dan pemudinya sehat, pasti negara pun akan kuat. Jikalau pemuda dan pemudinya beriman, pasti negara pun akan aman. Jikalau pemuda dan pemudinya berilmu, pasti negara pun akan maju. Apalagi jikalau pemuda dan pemudinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka negara pun akan jaya. Amin ya Rabbal Alamin. Dikuatkan juga oleh Bapak Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Papa Zola juga pernah berkata kepada Boboiboy dan sahabatnya, hei anak muda, jadilah korang anak muda yang kuat dan bersahaja. Dari hal tersebut menyatakan bahwasanya kita harus menjadi pemuda yang kuat, tidak boleh menjadi pemuda yang malas, tidak boleh menjadi pemuda yang lemah, subbanu dhaif. Sebagaimana dikisahkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, terdapat seorang pemuda yang malas tetapi mengharapkan rizki yang banyak dari Allah. Seraya Umar bin Khattab berkata, ya sabab, la yaudanna ahadukum man tabir rizki, Allahumma rzuqni wa qad alimtu anna as-sama la yufattiru zahaba wal fiddah. Wahai pemuda, janganlah kamu duduk termenung berpangku tangan mengharap rezeki dari Allah tetapi tidak pernah ingin berusaha dan ingin bekerja. Bahwasanya engkau tahu langit tidak akan pernah menurunkan emas dan peraknya. Sebagaimana hal tersebut juga telah termaktub di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang menjelaskan kita tidak boleh meninggalkan keturunan kita dalam keadaan lemah, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah seraya kalian meninggalkan keturunan kalian dalam keadaan lemah dan dikhawatirkan akan kesejahteraannya. Maka dari itu hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian berkata dengan kata-kata yang benar. Quran surah An-Nisa ayat 9. Kenapa kita harus takut memiliki keturunan dan generasi yang lemah? Karena siapa lagi yang kelak akan menjadi Rois war Roisah? Siapa lagi yang kelak akan menggantikan Bapak Joko Widodo selaku Presiden Indonesia saat ini? Selain kita, para generasi muda bangsa Indonesia. Bapak Ibu Akbar Lovers dimanapun kalian berada, perlu kita ketahui, kita harus menjadi pemuda yang kuat dalam iman dan juga rohani serta jasmani. Maka dari itu, jadilah pemuda yang berguna bagi nusa dan
dan bangsa. Jadilah pemuda yang akan menggibarkan bendera merah putih di mata dunia, sehingga dunia mengenal bangsa kita Indonesia merah putih, berani dan suci. Dikenal juga pepatah Arab pernah berkata, Subhanal yaum rijalul god. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Today youth are the leader of the future, kata orang Inggris cenah. Dan juga ditambah lagi ada pepatah Arab yang pernah berkata, Inna fi yadis subban amwal ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah masa depan suatu bangsa, dan di kaki pemuda lah kehidupan suatu bangsa. Maka dari itu, dengan bagaimana cara kita membentuk pemuda menjadi pemuda yang berguna bagi bangsa dan agama? Dengan cara dekatkanlah mereka kepada Allah, ingatkanlah mereka jangan pernah lupakan ibadah, dan buatlah mereka selalu berpegang teguh pada kitab dan sunnah. Sebagaimana Imam Alwi Al-Hadid menyatakan dalam kitabnya Risalatul Mu'awwanah yang berbunyi, fokuskan, luruskan niatmu, akhlakmu, perbuatanmu kepada kitab dan sunnah. Maka dari itu, jadilah pemuda yang berguna bagi orang lain. Khairun nas man anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqan. Di dalam hadis dijelaskan kita harus menjadi pemuda yang berguna keberadaannya, jangan pernah menjadi orang yang menyusahkan keberadaannya. Yang saat ini masih menjadi pelajar, jadilah pelajar yang rajin, disiplin, sehingga masa depan pun terjamin. Maka dari itu, marilah sama-sama kita bangun Indonesia menjadi negara yang makmur, subur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, Akbar punya pantun. Anak pesantren lagi baca Quran, Masya Allah. Anak gaul malah sibuk jalan-jalan. Maafkan Akbar bila ada kesalahan, karena Akbar juga masih dalam pembelajaran. Makan mendoan dicampur kuah. Terima kasih ya. Jangan lupa saksikan Akbar di YouTube, like and subscribe, oke? Terima kasih. Wallahu alam. Syukron alaihi timaminkum. Wallahu alam. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.